kembali lagi di Celotehan si Sableng. Gua nggak akan ngulas film dulu sekarang. Ini lebih ngarahnya curhatan gua aja sih. Salah satu grup film yang gue ikutin di Facebook men-share hasil screenshot tweetnya Joko Anwar. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu Joko Anwar itu siapa, Joko Anwar itu adalah seorang sutradara dan seorang penulis lah. Banyak filmnya dia, mungkin contohnya ada Arisan, di mana dia sebagai penulis, Quickie Express, ada lagi Kala, Pintu Terlarang, ada lagi Gundala, Perempuan Tanah Jahanam, A Copy of My Mind. Ya banyak lah film yang udah dia bikin, yang udah dia tulis. Jadi kata gua, bukan track record yang sedikit. Ya dalam tweetnya itu intinya dia lebih membahas bagaimana mirisnya penonton Indonesia. Mirisnya penonton Indonesia itu dia lihat bukan karena penonton Indonesia miskin atau apa, bukan. Tapi bagaimana penonton Indonesia itu sulit buat ngehargain film Indonesia dengan cara nontonnya via orisinil, dengan cara ya cukuplah lo pergi ke bioskop aja nonton. Kerennya jadi debat panjang di grup itu. Gua sih untuk soal lu mau nonton bajakan atau lu mau nonton orisinil itu sih terserah ke lu semua. Lu ngerasa nyaman dengan nonton bajakan gak apa-apa, gua gak masalah. Itu kan haknya kalian juga ya. Yang gue ingetin terus adalah piracy is a crime. Simple kayak gitu aja ya. Intinya kembali ke diri kalian lah. Kalian senangnya mau lihat yang mana itu kembali terserah ke kalian. Tapi yang mungkin yang pengen gua sorot sebenarnya bukan dari soal original atau bajakan, bukan. Yang pengen gua sorot adalah komentar-komentar para netizen. Emang apa sih isi komentarnya? Itu mungkin cukup membuat gua berkata Indonesia itu kebanyakan warganya masih goblok. Terutama untuk penonton Indonesia sendiri. Masih kata gua. Dalam artian tidak mau membuka pikiran mereka untuk nonton film Indonesia. Gue jadi inget salah satu teman gue, Mas Amir. Halo Mas Amir. Dia adalah salah satu teman gue di Facebook dan juga kita sama-sama jadi member di kumpulan kolektor film. Gue bisa sebut Mas Amir ini sesepuhnya untuk film Indonesia jadul, terutama era 60, 80-an, 90-an. Aku udah bisa bilang nih orang katam banget gitu. Banyak yang dikasih rekomendasi sama Mas Amir soal film-film Indonesia jadul. Dan jujur gue belum bisa nonton. Meskipun memang banyak di YouTube, tapi gue tetap memegang prinsip gue, selama tidak ada di media legal, gue gak akan mau nonton. Kenapa gue ngebahasin soal Mas Amir ini yang rekomendasiin banyak film Indonesia yang bagus ke gue? Karena harus kita akuin film Indonesia saat ini memang banyak yang bagus. Dulu pun banyak yang bagus kata Mas Amir. Dan gue memang belum banyak menonton film Indonesia yang jadul ya, antara 60-80-an. Jadi yang gue lihat adalah kita ini memang masih minim referensi. Gue masih adalah orang yang juga masih minim referensi. Kalaupun ditanyain emang film yang udah gue tonton berapa judul, gue bisa sebut ya sedikit adalah menurut gue. Nggak tahu kalau menurut lo. Kalau misalkan buat gue 100 judul yang udah gue tonton, gue ngerasa sedikit. Karena di luar sana ada puluhan ribu yang belum gue tonton. Puluhan ribu judul yang belum pernah gue tonton dari Indonesia sendiri. Termasuk horror seksnya, film sensualnya di era-era 90-an dan diangkat kembali di tahun 2006. Unsur horror seksualnya yang sempat booming banget sampai mendatangkan artis porno dari luar, yang jujur aja yang membuat di era itu adalah menjadi film yang sampah gitu. Tapi di zaman ini film Indonesia sudah sangat berubah. Gua udah ngerasain banget sebuah kebanggaan ketika gua bisa menonton film Indonesia di bioskop, dan itu adalah film bagus. Pertama kalinya gua nonton film Indonesia di bioskop adalah Naga Bonar Menjadi Dua. Dan ketika gue keluar dari ruang bioskop, gue bangganya setengah mati. Bangga kenapa orang Indonesia bisa bikin film dengan cerita bagus kayak gini. Tahun depannya gue ketemu lagi dengan Quickie Express. Keluar dari teater, gue berani merekomendasikan
ke teman-teman gue, wah lu mesti nonton Quickie Express. Sampai akhirnya gue nonton 3 kali di bioskop untuk Quickie Express. Gue cobain tonton, pokoknya dalam 1 tahun gue tetap usahain bisa nonton film Indonesia. Beberapa komentar yang gue lihat adalah mereka adalah orang-orang yang antipati sama namanya film Indonesia. Dan jujur gue agak shock banget pas liatnya juga. Gue berpikiran kenapa mereka menutup pikiran banget dengan film Indonesia. Ada yang bilang filmnya norak, ada yang bilang garing, terlalu memaksakan, ada yang bilang lebih bagus nonton film Hollywood dibandingkan nonton film Indonesia. Ada yang bilang buang-buang duit nonton film Indonesia, nanti di TV juga tayang. Dan saya cuma bilang wow, Anda terserah Anda merasa tersinggung sama saya. Cuman satu kata buat kalian, ya kalian yang melakukan. Kenapa gue bisa katakan di tengah-tengah banyaknya film Indonesia yang bagus itu ya, gue ngerasa lo hanya tertutup aja. Padahal di Netflix itu film Indonesia yang ditawarkan tuh udah oke-oke banget. Aruna dan Lidahnya, Surat dari Praha. Nanti Kita Cerita Hari Ini gue akhirnya bisa nonton di Netflix. Tahun kemarin gue bisa nonton Kucumbu Tubuh Indahku di bioskop. Yang gila buat gue itu menjadi film terbaik di tahun 2019 untuk kategori film Indonesia buat gue. Lalu ada 27 Steps of May. Gak nonton trailernya sama sekali, gue cuma datang ke bioskop pengen nonton dan gue dibikin takjub di dalam teater. Lalu ada Pretty Boys, sebuah karya perdana dari Dr. Tompi yang di luar dugaan dia bisa menampilkan sebuah kisah komedi tapi dengan tone warna yang dark tapi enak untuk dilihat. Dan lu bisa ngelihat bagaimana Tompi memvisualisasikan filmnya itu dengan menarik. Dan orang menutup mata dengan itu semua. Ya sebenarnya udah dibikin layaknya film-film Hollywood. Ya buat gue lu hanya terlalu menutup diri, mengeksklusifkan diri lu di posisi yang menurut lu sudah terasa tinggi. Standar lu harus menjadi film Eropa. Gue cuma pengen nanya, film Eropa udah berapa biji yang lu tonton? Alas baru sedikit, nggak usah ngomongin sok-sokan film Indonesia harus kayak film Eropa. Justru film Indonesia yang sekarang-sekarang itu udah stylenya Eropa banget. It's pure about art and how they can give a good story to tell. Itu yang udah mereka sampaikan dan lu nggak ada yang perhatiin. Makanya kenapa gue sebut kalian itu adalah orang-orang cool yang selalu bilang film Indonesia itu nggak bermutu. Lu hanya menutup diri. Open your eyes. There's so many good movies from Indonesia. Baca ulasan orang, baca review-review orang. And everybody say, these 4 years, Indonesia films has been rising. Tapi lu gak ada yang nyadar, karena lu menutup diri. Jadilah netizen yang bijak, bukan netizen yang cuma bisa komentar, tapi kagak nonton. Tonton dulu baru komentar. Jangan ngerasa lu buang-buang duit. Kalau lu emang gak mau buang-buang duit ke bioskop kan hanya untuk nonton film Indonesia, jangan ngaku diri lu sebagai movie freak. Itu aja pesan dari gue. Semoga kita semua makin mau menghargai produk dari Indonesia. Be a smart netizen dan jangan jadi. I'll see you soon on my next video.